Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS. Semoga sia-sia semua. Ya, kita sudah melewati match pertama semifinal Piala AFF di mana Indonesia dan Malaysia punya misi yang sama untuk mendapatkan tiga mata, tetapi berbeda dengan hasilnya ya. Kita tahu Indonesia gagal memenangkan perlawanan, sedangkan Malaysia berhasil ya, walaupun dipenuhi kontroversi ya. Begitu juga laga Indonesia yang dipenuhi kontroversi juga ya, karena ramai dibahas ya. Bahkan juru latih Sintayong sampai memposting di Instagram ya terkait perlakuan Dan Van Hau. Duan Van Hau ini player memang mendapatkan atensi yang kurang menyenangkan ya, tidak hanya dari penyokong Indonesia ya, tapi juga dari penyokong Malaysia, karena di kualifikasi pun kita tahu di balik kemenangan Vietnam ada beberapa momentum yang harusnya Duan Van Hau ini mendapatkan kartu merah ya, karena tindakannya bahkan tak dapat ada kartu. Begitu juga melawan Indonesia ya, bagaimana player ini nih sangat menjengkelkan ya. Kalau kita tengok replaynya, apa yang dilakukan Don Van Hau ini menurut aku sudah mencederai ya sportivitas, dan yang paling membuat penyokong kesal ya, pasti penyokong Malaysia sudah merasakan sebelumnya, itu adalah respon pemain ini ya. Pemain ini nih nampaknya patut mendapatkan piala Oscar ya untuk berakting ya, karena ini sampai meyakinkan referee-nya juga menjadi apa ya, banyak dipermasalahkan. Ini tak cuma laga Indonesia ya, hampir ada beberapa laga termasuk laga Malaysia, di balik kemenangannya juga Kim Pan-gun bahkan tak berani berkomentar, alasannya tak ada duit ya, kalau takut didenda ya, karena memang bermasalah ya. Menurut aku ada beberapa referee yang kurang oke. Nah, dan memang sepatutnya level Piala AFF ini sudah menggunakan VAR. Nah, berita baiknya untuk Malaysia nampaknya sebentar lagi akan digunakan VAR ya. Ini dikonfirmasi dari tweet Tunku Mahkota Johor ya. FAM dan NFL sudah bersetuju untuk menggunakan VAR dalam masa terdekat. Beberapa pengadil Malaysia sudah dihantar menjalani latihan bagaimana menggunakan VAR. Boleh rujuk dengan Presiden FAM, tahniah semua. Nah, ini kabar baik untuk apabila memang digunakan untuk Liga Super musim ini dengan konsep yang berbeza dan menggunakan VAR akan menjadi lebih baik. Kembali ya ke player yang namanya Duan Van Hau ini, memang luar biasa, patut mendapatkan Oscar, piala apapun, karena bagaimana orang ini ya, yang menurut aku paling menyakitkan, aku tengok paling buat sebel itu ketika pemain ini melakukan grab ya, dua kaki kepada Denny Sulistiawan ya. Menurut aku itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Tapi yang menjengkelkan lagi, pemain ini pura-pura bahwa menjadi korbannya, dan referee tak memberikan kartu kuning sama sekali, harusnya itu kartu merah. Kemudian terhadap Kambuaya ya, terhadap Kambuaya juga harusnya mendapatkan penalti, tidak. Ini berdasarkan komentator Piala AFF ya, yang internasional tuh harusnya mendapatkan penalti, tapi juga malah tak jadi itu. Dan kalau di postingan Sintayong juga menampilkan ketika pemain Malaysia ya, Azam Azmi itu juga dilanggar ya, ketika bola itu sebenarnya udah mau kiper, harusnya biasanya kan kalau momen itu cukup dihalang-halangi saja, tapi itu disikut ya, tapi itu juga tidak mendapatkan apa-apa dari referee ya. Bahkan Azam Azmi ini sampai mendapatkan kartu merah akibat insiden sebelumnya dan digantung 2 perlawanan. Makanya kalau Azam Azmi sendiri, kalau misalnya Malaysia ingin lolos final itu sebenarnya pengen ketemu Vietnam, karena pengen balas ya, revenge lah atas apa yang berlaku gitu. Nah, kembali ya terkait hasil Indonesia dan Malaysia, sama-sama punya misi untuk memenangkan laga di kandang, tapi hasilnya berbeda ya. Indonesia imbang, Malaysia menang 1-0. Dan kita tahu memang Malaysia juga kali ini mendapatkan review yang kurang memihak kepada kenetralitas ya, kurang netral, karena Malaysia cukup dirugikan, bahkan sangat dirugikan ya, karena kalau sudah laga home and away kayak gini, keunggulan itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya sampai unggul 2-0 ya.
Ketika selepas Faisal Halim, Malaysia mendapatkan gol dari Dominic Tan ya, walaupun agak ya Dominic Tan dan Darren Lock saling mencoba mengambil bola dan Dominic Tan yang berhasil ya, sehingga 2-0, tapi gol ini dianulir karena memang dianggap ada sikutan. Padahal kalau kita replay tak ada sama sekali ya. Itu makanya butuh sekali VAR di Piala AFF selanjutnya ya. Piala AFF ini menurut aku anomali ya. Ini kan boleh dibilang bukan kalender FIFA, ini tentu sangat menguntungkan dari segi bisnis ya, tetapi kenapa masih belum gunakan VAR ya? Pasti musim selanjutnya 2 tahun lagi harusnya sudah menggunakan VAR, dan potensi untuk hal-hal macam ini tuh boleh berkurang ya. Terlepas dari itu, walaupun memang kita tahu Thailand sangat unggul dominan ya, lebih cenderung bertahan ya, Kim Pan-gon memanfaatkan umpan jauh ataupun serangan balik counter attack, tetapi Sihan Nazmi tampil sangat cemerlang dan menghalau semua serangan dari Thailand. Thailand juga buntu, terhasil ganda berhasil dimatikan walaupun total domination, tapi hasilnya memihak Malaysia. Secepatnya tahniah. Dan misinya masih sama, dan menurut aku pengen Indonesia boleh lolos ke final dan ketemu dengan Malaysia ya. Karena walaupun Indonesia bermain imbang 0-0 ya melawan Vietnam, walaupun secara positioning ya Indonesia juga lebih kalah dominan berbanding Vietnam, tapi secara peluang ataupun kesempatan menjaringkan gol, Indonesia lebih banyak serangan ya. Bagaimana sebenarnya beberapa peluang, dan nampaknya menurut aku formasi yang tepat ini adalah formasi yang digunakan oleh Sintayong kemarin ya ketika melawan Vietnam, di mana formasi 3-4-3 dari Vietnam juga dilawan dengan 3-4-3 ya, menurut aku terbaik, dan Jordi Amat juga sangat berkelas ya permainannya, dan semoga ini berlanjut nanti ketika besok bermain di Vietnam. Minta doanya ya teman-teman. Menurut aku lebih menarik kalau nanti yang ada di final itu Indonesia ketemu Malaysia ya. Semoga itu memang berlangsung ya. Kemarin ada beberapa peluang ya sebenarnya dari Marcelino, kemudian ada Yaakob Sayuri ya, dan juga kesempatan banyak lah sebenarnya. Lebih banyak kesempatan dari Indonesia daripada kesempatan pemain Vietnam ya, walaupun sekali lagi total dominasi ada di Vietnam, tapi dari segi tendangan ke gawang, tendangan ke shoot off target itu juga lebih banyak Indonesia dari umpan-umpan terobosan. Jadi Jordi Amat dengan passing berkelasnya. Nah, semoga ini Jordi Amat boleh mempertahankan gawangannya tidak kemasukan, karena walaupun imbang ya, tapi Indonesia belum kemasukan jaringan. Jadi kalau bisa curi gol lebih awal ya, itu bolehlah kesempatan Indonesia itu lolos lebih besar. Tapi sekali lagi problem Indonesia dari awal sampai sekarang adalah finishing ya, ataupun konversi peluang jadi jaringan itu masih sangat-sangat kurang. Semoga itu bisa diatasi ketika melawan di Vietnam. Sedangkan Malaysia 1-0 ya, harusnya 2-0, tapi 1-0 patut disyukuri, dan Faisal Halim mencetak itu. Ada triple shoe di Stadion Nasional Bukit Jalil ya, dan walaupun ada isu 21.000 penyokong tak boleh hadir ya karena ada konser jauh siapa itulah di situ di Malaysia, tapi nampaknya energi positif para penyokong itu ditransformasikan dari penampilan eksplosif dari pemain-pemain Malaysia. Nah, sekali lagi aku berharap Indonesia besok mendapatkan tak perlu kemenangan, hasil 1-1 2-2 itu yang dikejar sehingga berhasil lolos ke final ya. Itu yang saya harapkan, dan semoga Malaysia juga mendapatkan hal demikian, karena bagi Thailand pun itu cukup riskan ya. Kalau Malaysia berhasil mencuri satu jaringan, berarti Malaysia harus mencetak 3 jaringan ya. Karena di AFF ini kalau tak silap tuh agresivitas gol tandang masih digunakan ya, dan mungkin dengan kejadian yang sudah berlaku ini, semoga aku yakin sih untuk 2 tahun lagi Piala AFF sudah menggunakan VAR. Dan selamat juga untuk Malaysia yang sudah memastikan nampaknya akan segera menggunakan VAR karena biayanya tinggi, dan semoga Liga Super atau Liga 1 di Indonesia juga cepat menggunakan ini. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.